Channel ini selalu menciptakan dan memberikan hal baru buat kamu. Tidak hanya membawakan berita, tapi saya juga memberikan solusi. Kosongkan dulu gelasmu, biar saya tuangkan anggur di gelasmu. Dan bersulang bersama di atas kesuksesan. Kamu tahu tren Gapi 2019? Pengen tahu tren Gapi 2020? Saya akan bahas di segmen Gapi dalam Berita. Hai Indonesia, bertemu lagi dengan saya Re dalam channel Gapi Indonesia. Kita bertemu dalam sebuah segmen yang baru, yaitu Gapi dalam Berita. Di segmen ini, saya akan ngebahas tentang tren Gapi atau apa yang terjadi di dunia Gapi. Yang pertama adalah kita bicara ke belakang dulu tentang tren tahun 2019. Kalian semua tahu jenis koi. Jenis koi adalah merupakan tren Gapi di tahun 2019. Jadi yang pertama masuk ke Indonesia adalah snake skin koi. Setelah dari koi biasa ya, itu adalah snake skin koi. Dia berasal dari Cina dan berhasil dikembangkan dengan baik di Indonesia. Dan dilanjutkan dengan tuxedo koi dan diikuti lagi dengan yang namanya short body. Cuma di farm saya menghasilkan satu varian baru di koi, yaitu adalah magenta. Cuma ini masuk di tahun 2020. Tapi yang perlu kalian tahu, di tahun 2019 belum ada yang namanya koi magenta. Dan beberapa orang juga bicara tentang king koi. Jadi sebenarnya king koi ini bukan jenis baru, dia sudah ada itu dari dulu. Dan saya akan bicara sedikit tentang king koi. King koi ini bukan suatu yang aneh. Jadi sebenarnya king koi itu yang muncul di kepalanya itu adalah sebuah penyakit. Jadi bisa hilang dan bisa tumbuh juga. Dan ikan yang memiliki king di kepalanya itu sebenarnya adalah ikan sakit. Jadi kalau kita bicara tentang king koi, ya memang dia langka juga dan cukup indah juga untuk dinikmati. Cuma sebenarnya kasihan juga si ikan king koi tersebut. Dan sekarang kita masuk ke 2020. Banyak orang yang tidak tahu apa sih tren 2020. Jadi tren 2020 ini adalah satu jenis yang jadul banget. Jadi dari zaman saya waktu SD, jenis ini sudah ada. Cuma di tahun 2020 ini jenis ini kembali naik karena di kontes-kontes itu sering menang. Trennya adalah HB, jadi atau half black, terutama di HB white. Jadi untuk HB white ini sebelumnya merupakan ikan yang kurang dihargai, tapi sejak sering menangnya HB white di kontes itu menyebabkan harga si HB white sendiri naik. Dan ada satu tren baru yang muncul baru di 2020 dan sebelumnya belum pernah ada, itu adalah Gapi balon. Nah, kita akan bicara banyak tentang si Gapi balon ini. Jadi Gapi balon yang sudah ada di Indonesia itu sebenarnya sudah beberapa jenis. Diawali dengan koi yang awalnya short body dikembangkan menjadi balon. Terus juga ada juga yang sudah memiliki topaz atau sky blue yang berbentuk body balon juga, dan ada juga orang yang memiliki dragon. Sebenarnya di Indonesia itu sudah beberapa orang punya, tapi tidak mereka jual. Jadi bisa dibilang mereka sedang produksi dulu, mereka banyakkan, dan prediksi saya di akhir tahun 2020 ini akan mulai ada yang menjual jenis balon. Dan di video saya sebelumnya saya sudah menayangkan ikan gapi terlangka di dunia, yaitu adalah jenis balon juga. Cuma untuk jenis di gapinya dia sangat langka, yaitu full platinum dan full gold. Full platinum di sini berarti bukan albino, jadi dia memiliki mata berwarna hitam. Dan menurut saya itu jauh lebih sulit diciptakan karena untuk gapi normal sendiri, untuk yang full platinum itu langka sekali. Jadi untuk yang full putih, matanya hitam itu sangat langka. Tapi saya sudah memiliki yang jenis balonnya. Dan pertanyaannya adalah, mungkinkah si Gapi balon ini akan diproduksi massal atau kemudian dijual dengan harga standar? Ya bisa dibilang di bawah 200.000 lah. Kalau menurut prediksi saya, itu belum terjadi di tahun ini, tapi mungkin akan terjadi di tahun depan. Dan beberapa breeder juga sudah sudah menyiapkan untuk produksi jenis-jenis lainnya. Jadi kelihatannya begitu nanti satu breeder mengeluarkan satu jenis balon, pasti akan diikuti juga dengan breeder-breeder lain yang sebenarnya sudah memiliki jenis tersebut. Tapi balik lagi, itu semua juga tergantung dari permintaan pasar juga dan tergantung kondisi pasar juga. Apakah si breeder ini butuh uang atau apakah kondisi ekonomi Indonesia ini akan menurun. Jadi ketika ekonomi menjadi turun atau orang banyak yang butuh uang, otomatis jenis balon ini pasti akan cepat keluar. Dan saya tahu ada beberapa breeder yang sebenarnya sudah pegang dan
sudah dikembangbiakan tapi memang belum dijual. Nah, untuk kalian yang ingin berbisnis, yang ingin mendapatkan jenis-jenis langka, jangan terbatas untuk jenis-jenis yang sudah saya sampaikan tadi, jenis balon, kemudian ada yang seperti yang saya punya juga. Karena kalian hanya akan kesulitan untuk mendapatkan jenis tersebut karena memang si breeder ini belum ada niatan untuk menjualnya. Jadi mungkin kalian bisa berfokus ke jenis-jenis yang memang sudah dirilis atau sudah dijual, tapi tetap akan memiliki harga yang bagus. Saya kasih contoh satu adalah koi short body. Nah, koi short body ini sudah memiliki harga standar atau harga tidak terlalu mahal, walaupun masih ada yang menjual di angka 500.000. Cuma saya terakhir itu menjual di angka 200.000. Dan pertama kali saya menjual itu di 350.000. Jadi kalian bisa coba untuk mencari koi short body atau koi balon, itu bisa kalian ternakan. Ketika berhasil, itu juga harganya sudah lumayan tinggi. Selain koi short body atau koi balon, kalian juga bisa mencari jenis-jenis MSSBL atau Metal Snakeskin Blacklist atau Albino Japan Mosaic. Nah, untuk kedua jenis tersebut bukan jenis baru dan sebenarnya bukan jenis langka, tapi jarang sekali breeder yang menternakan atau memperbanyak jenis tersebut. Jadi ketika kalian lempar ke pasar, ketika kalian jual, itu di mata konsumen kalian adalah jenis yang unik atau yang langka. Jadi saya rasa tidak perlu kita mengikuti tren yang baru saja masuk, tapi coba sedikit lebih pandai untuk melihat jenis-jenis yang sebenarnya sudah ada tapi jarang orang yang punya, dan bermainlah di pasar sana. Saya yakin ketika kamu berhasil, itu juga lumayan untuk harga jualnya. Di lain ini juga kalian tetap bisa bermain yang namanya kualitas. Jadi untuk gapi kualitas tidak ada yang namanya harga jatuh atau harga naik. Intinya adalah selama kualitas kalian terbaik. Jadi kalau kalian punya gapi yang memiliki kualitas kontes, itu juga tetap akan harganya tinggi, bahkan bisa melebihi gapi-gapi yang unik atau langka. Contoh saja, saya pernah menjual Topaz atau Blue Sky itu di harga 2 juta karena dia juara internasional waktu itu. Jadi kalian bisa memperjuangkan satu jenis yang biasa, tapi kalian kembangkan secara serius, kalian sortir sehingga kalian mendapatkan jenis yang kualitas yang sangat baik. Dan kalau nanti pandemi ini sudah selesai, mungkin kita ada kontes-kontes lagi di daerah-daerah kalian bisa mengikutikan kalian. Ketika kalian menang, nah kalian bisa mendongkrak brand kalian dengan menjual ikan yang sudah juara tadi. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya tentang tren gapi, dan kita akan bertemu dalam segmen gapi dalam berita lagi dalam pembahasan yang lain. Pesan saya adalah tetap semangat dan maju terus Indonesia.